dalil kok lari kemana-mana. Kalau nggak bisa jawab, bilang saya nggak bisa jawab. Jadi memalukan jadi lu. Alkitab ini hanya bisa menghina Yesus. Gua turun. Kamu menghina Yesus. Turun aja lu, nggak ada ilmu nggak? Gua lul kitab lu. Enggak apa-apa, terserah. Yang penting turun. bangkai Nabi lu masih didoain. Bangkai Nabi lu masih didoain. Kamu tidak boleh bilang begitu. Lu yang penyembah bangkai, tolong lu yang penyembah bangkai. Penyembah bangkai lu sembah lu. Ini orang bodohnya setengah mati. Pada saat ditanya tunjukkan mana keilahian Yesus, kejang-kejang. Iya, nggak bisa, akhirnya balik ngomong sembarang, hujat. Jadi ternyata kalau orang kalau kehilangan jalan, sudah tidak bisa lagi menggunakan akal yang benar dengan konstruksi yang sudah dibangun di dalam Bible itu sendiri, akhirnya jadi ngaco, bicaranya nggak kemana-mana. Harusnya kan dijawab seperti apa yang ada, yang dia sandarkan kepada ayat-ayat Bible, di mana keilahiannya. Baru dari situ dia bisa bertanya. Tapi ketika dia bertanya, dia harus sadar bahwa posisi Rasulullah itu sesungguhnya ketika sebagai seorang pemimpin, ya, pemimpin apa? Pemimpin umat, sebagai suri tauladan, itu bisa dikatakan apa saja, tapi sebagai pemimpin di kalangan manusia, dan memang manusia. Tapi kalau dia sudah tinggikan Yesus, padahal Yesus bilang jangan, aku hanya hamba, itu kan konstruksi awal kita diskusi. Maka memang orang ini nggak punya jalan keluar untuk menjawab itu, gitu. Ya. Terakhir dia menghujat, dan itulah teman-teman ya, lihat semua ya kelakuan mereka seperti apa. Menghujat. Akhirnya apa? Serang personal, muka babu lah, open cam. Dia sendiri berani nggak? Ayo kalau kamu nantang open cam, kita bareng-bareng open cam sekarang di sini. Dia pakai foto aja nggak berani. Nantang-nantang open cam, ayo kita open cam sekarang di sini, naikin si Balul Kitab. Open cam kita bareng sekarang. Kalau lu penasaran banget sama gua, padahal di profil gua banyak sekali video gua. Lu mana ada nggak satu foto lu? Nggak ada. Naik sini lu, buka open cam lu di sini kalau berani. Dia jadi menghujat dengan cara yang ngaco. Dan ketika menghujat itu, dia sudah pasti adalah musuhnya Yesus. Karena coba sekarang Yesus yang begini, hanya Bu. lulusan SD tapi dia akuin doktor. Ya. Begini Bu, Rasulullah itu wafat itu wajar karena Rasulullah itu manusia. Manusia itu sudah pasti akan menemui kematian. Yang aneh ini justru Tuhan mati, itu yang harus dipertanyakan. Tuhan metong, itu yang harus dipertanyakan. Kemudian katanya dia bangkit. Bangkit apa dibangkitkan? Yesus dibangkitkan. Iya, makanya buntut-buntutnya kalau dia sudah mentok kayak begitu. Kadang-kadang kan mereka lari ke Matius tuh ketika mau menggunakan ayat di Matius tentang ketika nanti kamu memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dia lupa. Justru gara-gara manggil Tuhan, Tuhan itu Yesus bilang nanti pada saat itulah aku akan berterus terang. Nah loh, ternyata hasil terus terangnya itu bahwa mereka itu tidak dikenal. Orang-orang yang memanggil Yesus dengan Tuhan, Tuhan, Tuhan itu justru tidak dikenal sama Yesus. Karena itu pelanggaran. Bahkan dibilang pelaku kejahatan sebenarnya. Pak Jody, silakan Pak Jody tanggapi. Dari tadi diam terus. Pelaku kejahatan. Ya, sambil ngadu-adunan nih. Ini aja, coba aja mulai dari topik yang ingin ditanyakan aja coba. Ya, salam kenal ya buat siapa ya, Mas Dark Angel ini ya. Saya Pak Jody Indarto ya. Saya penganut paham Triteo subordinat ya. Di Amerika disebut Wayne Grudem, di Indonesia itu Pak Erastus Sabdono ya, yang simetris. Ya mungkin ada beberapa perbedaan ya, tapi ya simetris gitu. Kalau Pak Erastus Sabdono menyebut Tritunggal Hierarki. Jadi salam kenal ya buat Dark Angel ini yang katanya ateis tapi suka belajar teologi. Aku ateis tapi sibuk dengan teis. Ya namanya juga hobi ya misalnya. Jadi memang iya, enggak apa-apa, itu memang hobi seseorang tuh ya hobi diskusi, debat tuh enggak apa-apa.
Tapi setidaknya tidak menyembunyikan jati diri. Percaya dirilah dengan agama kamu gitu loh. Karena kalau kamu bicara baik-baik di sini juga kita akan perlakukan kamu baik-baik. Tapi kalau udah kayak si Bahlul kita, ya kan dia tidak bisa membuktikan apa yang kita minta, terus dia menghujat, ya kita hajar juga, gitu loh. Justru saya Ya namanya dunia maya itu ya memang sudah begitu ya. Umi, jadi memang dia ngakunya ateis ya, kita harus di percaya. Indonesia ini. Rahma, Tapi Pak Jody, komentari kejadian tadi coba. Bu Tapi Rahma. Pak Jody, kalau di ajaran kami, Pak Jody, kalau misalkan kami mengaku ateis atau mengaku Kristen, itu kami sudah auto murtad gitu loh. Sudah keluar daripada keislaman. Lah piye dia pengakuannya memang begitu. Kan nggak bisa kita paksa. Ini udah dua loh yang aku ateis tapi sibuk gitu loh. Sibuk nyerang-nyerang Islam. Akunya ateis. Jadi janganlah kayak begitu. Ayo coba kita menyerang Islam loh, Bu. Cuman miris saja sama kehidupan beragama di Indonesia ini. Tapi kok kayaknya Mungkin kamu ada negara ateis lain yang tapi bisa tahu Bible banget nampung gitu loh. Anda. Oh itu karena dia suka berdiskusi Yumi. Jadi memang ya mau bagaimana dia ateis tapi suka berdiskusi ya jelas tahu lah. Iya, kalau diskusi terkait ini yang di luar konteks keagamaan lah, itu boleh lah. Ya, istilahnya tuh kalau orang-orang zaman sekarang tuh bilang itu brainstorming atau mendatangkan badai di otak mereka. Nah itu brainstorming. Nah itu adalah begini Pak Jody, kalau ateis debat diskusi agama, dia cari aman ke sana kemari bebas. Tapi sebetulnya kalau barusan tidak kesana kemari, kesana doang, Abu. Iya kan? Iya, artinya kesana kemari. Kalau kesini bahaya kan? Enggak, maksudnya ya nggak perlu cari aman, orang diskusi ringan aja Saya kok. sebagai Nggak perlu ateis cari yang aman. menganggap agama itu semua baik, ya pasti merasa inilah prihatin lah dengan satu agama yang didiskreditkan. Kalau menurut kamu Yesus Tuhan tidak? Kalau menurut kamu Yesus itu Tuhan bukan? Ya dia hanya manusia biasa. Manusia biasa, good. Iya, berarti dia bukan orang Kristen ya, Umi. Kan dia udah bilang Yesus manusia biasa. Iya, bukan Kristen. Ya namanya Dia yang namanya sudah dunia menyangkal- maya ya sudah. Dia ngakunya Dia sudah begitu. menyangkal ketuhanan Yesus, iya. Kalau itu dia Iya, nggak bisa usah. katakan Yesus bukan Tuhan. Sekarang saya tanya lagi, kalau begitu Kristen itu agama atau bukan? Oh, Kristen hanya julukan sih setahu saya Pada itu. dasarnya awalnya itu bukan agama sih sebenarnya. Dari literatur sejarah ya, itu bukan agama sebenarnya. Tuh. Iya, malah cenderung apa nyinyiran ya itu. Julukan nyinyir ya. Nah, begitu. Ya betul. Itu awalnya itu dari Antioquia ya. Itu kata Kristen itu berasal dari Antioquia di mana itu merujuk pada orang-orang yang percaya Yesus itu Tuhan sebagai bentuk julukan ejekan gitu loh. Oh, saya punya data Pak Jody bahwa setelah sampai tahun 200 lebih ya, 200 lebih itu orang-orang Kristen masih pergi ke sinagog dan segala macamnya itu masih melakukan sholat dan tefilah seperti orang Yahudi lainnya. 200 loh. Oh betul, 200 betul. lebih. Saya ada Ya. kenalan itu. Itu orang Netsarim. Ya. Jadi memang tidak ada konstruksi membangun agama. Begitu loh. Agama itu adalah sebuah kepercayaan yang mana sudah ada sebelumnya, yang hari ini kita kenal dengan Judaism. Kan begitu. Itu di satu konstruksi itu. Makanya Islam itu ketika datang dan mengatakan bahwa para nabi Allah itu adalah muslim, adalah orang-orang yang berserah diri, maka terhubunglah. Kita temukan ayat yang menyatakan di dalam Bible tentang berserah diri jumlahnya 39. Dan yang mengatakan Kristen hanya ada 2, dengan satu-satu adalah ucapan dari seorang Paulus. 39 itu berarti muslim, menyerahkan diri, dan itu di situ penyerahan diri kepada Allah yang Tuhannya, yang Maha Esa,
yang tidak ada bandingnya. Yang Yesus larang untuk membandingkan Allah itu dengan apapun. Canggih nggak? Jadi kalau Bung Dark Angel ini memang benar-benar ateis yang kemudian suka dengan teologi, wah itu keren sekali. Anda bisa lihat dua konstruksi bangunan pikir ini. Karena apa? Corong kita pernah melihat bahwa orang seperti Bart Ehrman itu menjadi ateis setelah menjadi ahli daripada kitab suci Bible. Kan begitu. Setelah menjadi ahli. Bang Dark Angel ini ateis dari lahir apa gimana? Kalau ateis dari lahir mustahil lah. Oh, sebelumnya agama apa? Ateis Soalnya itu kan jadi serba salah ya. harus Misalnya ateis beragama. Dark Angel, aku mau tanya dong, kalau menurut Bang Dark Angel, Yesus itu menebus dosa tidak? Ya gimana ya bilangnya? Menebus dosa enggak? Kurang tahu juga, soalnya aku kan bukan hidup jadi satu zaman dengannya. Gimana mau? Lah bukan, katanya kan belajar teologi, giliran baca ayat, semua ayat jangan dipotong-potong gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, menurut sepengetahuan Dark Angel, ateis, Yesus itu menebus dosa enggak? Ya menebus dosa apa gitu loh. Aku juga Ya menebus dosa manusia, masa dosa apa lagi ya dosa? Ya setelah dosa ditebus apa yang akan terjadi gitu loh. Bukan, ini dijawab aja, menurut kamu Yesus itu menebus dosa tidak? dia tidak mengimani itu, Mi. Dia tidak beragama kan? Enggak, tapi tadi dia Iya. mengimani yang lain-lainnya. Dia tadi mengimani yang lainnya. Kan itu secara letterlek. Berarti kan bisa tuh menafsirkan. Sekarang ada pertanyaan. Menurut kamu, Yesus itu menebus dosa enggak sesuai dengan yang kamu pelajari? Tadi kan kamu mewakili Bible tuh. Artinya kamu mempelajari Bible. Terus menurut kamu Yesus itu menebus dosa tidak? Ya Kenapa kalau ranahnya iman ya iya, tapi kalau Oke, ranahnya iman menebus dosa ya. Terus kalau berbicara tentang sorga dan neraka, apakah sorga itu ada syarat nggak untuk masuk sorga? Anda ngapain bertanya kepada ateis soal itu? Enggak, saya mau tahu. Kamu kan dari tadi berbicara mewakili Bible. Iya. Sekarang iya ini sepengetahuan kamu, karena kamu juga bukan ateis dari lahir. Artinya kamu pernah mengenyam masa-masa hidup sebagai seorang teis, begitu kan? Iya. Nah, menurut kamu nih, sorga, kalau orang mau masuk sorga ada syaratnya nggak? Manusia mau masuk sorga ada syaratnya nggak? Iya ada. Oh, misalnya apa aja? Ya berbuat baik. Oh, Contohnya berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada berarti kalau masuk Makhluk sorga yang ada lain. syaratnya, percuma dong. Yesus menjadi penebus dosa. Kalau Yesus sudah dikatakan jadi penebus dosa, ya silakan. Iya. Ibaratnya mau berzina, mau jajan, mau merek gitu, kayak gitu, ya nggak apa-apa karena dosanya udah ditebus Yesus. Buat apa syarat masuk sorga? Ya kan? Logikanya begitu. Dosa manusia udah ditebus nih sama Yesus, katanya melalui kematiannya di kayu salib. ya sekarang secara kalau- logika ini ya Kalau iya. sekarang masih mengatakan masuk sorga itu ada syaratnya, buat apa? Artinya tidak ada dong penebusan dosa. Udah, karena dosa udah ditebus, silakan kalian mau merek kayak mau jajan kayak mau besundal kayak atau mau apapun, karena dosa kalian sudah ditebus dosanya oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Nah, itu logika. Saya juga mempertanyakan ini apa dampak setelah dosa ditebus itu apa yang bisa dirasakan gitu. Kalau Kamu sebelum ateis kamu apa agamanya? Kristen Waktu kamu jadi teis Kristen KTP. apa? Kristen KTP. Oh, Kristen KTP. Kenapa bisa jadi ateis? Nggak percaya lagi dengan ajaran Kristen? Nggak cuman Kristen, semua agama nggak percaya saya.
Bukan berbicara semua agama. Kamu kan Saya awalnya pamit dulu ya, Kristen. mau makan malam dulu. Saya lihat dari Baik. luar aja. Baik, Memang Pak Oke, Jody. oke, Pak Jody. Oke, thank you. Baik, makasih banyak Pak Jody. Ya, sama-sama. Kenal Pak Abu. Ya, siap. Gimana? Salam Silakan, kenal Pak silakan. Abu, host yang baik. Ya, silahkan Bang. Ya. Ibu Mican. Biasanya, oh iya, salam kenal. Biasanya orang itu sebelum dia langsung ke ateis yang tidak percaya Tuhan, biasanya mereka lepas dari teis dulu, jadi agnostik. Ya kalau yang kamu barusan katakan kamu bukan seorang ateis, tapi kamu seorang agnostik. Karena kamu kecewa dengan agama kamu yang dulu, akhirnya kamu tidak percaya dengan agama. Ya memang Kamu karena nggak pernah agnostik. saya rasakan secara ini batinia ya. Iya, artinya kamu agnostik, bukan ateis. Tapi kamu kan masih percaya Tuhan, kan? Enggak, saya sama sekali tidak percaya Tuhan. Saya saat ini memang nggak percaya Tuhan itu ada. Kenapa? Oh, sekarang kamu memang benar-benar sudah tidak percaya Tuhan sama sekali gitu. Iya. Berarti kamu kecewa dengan agama terdahulu, dengan Tuhan terdahulu, dengan Iya. ajaran terdahulu ya? Awal akarnya Saya- memang seperti itu. Tapi setelah saya telusuri lebih dalam lagi, memang betul Tuhan itu tidak ada. Itu hanya bersifat utopis atau imajinasi atau delusi. Terus kalau kamu lahir dari mana? Siapa yang menciptakan kamu? Nggak ada siapa Kasihan yang Umi nggak menciptakan. bisa jawab dia. Itu pertanyaan menjebak gitu sebenarnya. Bukan pertanyaan Bukan menjebak sih. menjebak. Bukan menjebak itu. Betul. Enggak, saya Kamu lahir paham. dari mana? Kamu, Diciptakan oleh siapa kamu? Enggak, karena kecewa. Dia kecewa terhadap ajarannya terdahulu. Ternyata apa yang diangan-angankan Tuhan itu kan, yang diangan-angankan Tuhan itu ternyata tidak kesampaian, bahwa dia ternyata bukan Tuhan. Kamu kecewa dengan ajaran kamu terdahulu. Kenapa Tidak percaya kecewa? dengan iya. Iya awalnya memang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, dari tadi Nafiri teriak-teriak mau naik. Saya Pengen bilang mau naik, ngapain iya. naik? Mau duet maut sama Umi katanya. Masih panjang malam minggu, sabar aja bilang. Dia paling setia sama Umi itu. Di mana ada Umi dia hadir. Aduh. Saya tanya mau apa kau di atas? Mau duet maut katanya. Gitu ya. Jadi Dark Angel, jadi jangan coba-coba ada oten yang berusaha untuk melakukan penipuan publik dengan cara kayak si Bahlul Kitab tadi. Ternyata dia bukan manusia berilmu. Pada saat ditanya mana jawabannya, lari ke Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad mati itu ya karena Nabi Muhammad manusia. Yang aneh itu justru Tuhan mati. Tuhan mati itu baru namanya aneh. Harus masuk ke Guinness of Record tuh harusnya. Tuhan mati. Ya kan? Maaf, Umi, Kalau potong Nabi gitu. mati semua nabi mati kok. Iya, betul. Dia Kenapa hanya dia Nabi itu Muhammad? hati-hati si A sekarang kan sekarang udah mulai mau menyusup Dia bukan si A, dia Kristen. Akhirnya apa? kedoknya. Akhirnya apa coba? Karena dia nggak bisa menjawab, tunjukkan bukti keilahian. Dia mengatakan Yesus bangkit apa dibangkitkan? Karena di dalam Bible kalian itu Yesus itu dibangkitkan, dia tidak bangkit sendiri, dibangkitkan. Ya, terus dia udah mentok cari yang lain. Ayo bukti keilahian Yesus apa coba? Dasar lu muka babu kan? Ada ya yang ngaku seorang teolog, alul kitab kayak begitu amat gitu loh. Bang Abi, mana Ustadz turun ya. Turun iya. Ada masalah apa sih kawan? Sudahi triteismu, mari touring bersamaku, belilah motor dariku. Endorse ini namanya. Sengaja mau kacau komal muslim yang seperti itu. Ya saya Ya, Ahlul sebagai Kitab. orang yang tidak bertuhan ya berharap Agnus. semoga
Agnus, konsep Kondisi orang surgamu. yang beragama di Indonesia ini bisa tentram lah, aman dan damai. Ini kata Ada si Agnes masalah nggak apa-apa, apa sih, konsep kawan? surga kamu kan asik dengan 72 bidadari yang energik. Lo ada masalah apa dengan 72 Oh, iya, bidadari? Coba enak. Sudahi kamu bicara ateisme. tentang Asik. Coba berbicara tentang sorgamu. Pesundal dan pemungut cukai masuk ke dalam kerajaan sorga terlebih dahulu. Kamu mau bagian mananya sorga? Pendeta Soalnya udah belakangan. penuh. Pendeta belakangan, pastor belakangan. Ingat ya, di dalam kitab Wahyu, sorga itu sudah dimateraikan oleh Yesus hanya 144.000 orang, dan kesemuanya dari ke-12 suku Israel. Terus sorga kamu itu yang mana? Coba jelasin. Yang katanya pesundal dan pemungut cukai itu masuk lebih dulu, itu yang mana? Ya kan? Itu janji Yesus bukan? No, Yesus tidak berjanji begitu. Kamu jangan berbicara tentang 72 bidadari, nggak ada masalah dengan itu. Memang itu janji yang diberikan kepada umat Islam. Tapi coba kamu pikirkan kalau Tuhan meminta jatah 100 orang perawan. Kamu pikirkan itu yang ada di dalam Bible-mu. Kenapa Tuhan bisa seperti itu? Tuhan bisa meminta jatah 100 orang perawan. Masya Allah. Nah, akhirnya dia naik juga, Mi. Katanya sudah habis 5 bungkus snack. Tunggu-tunggu mau naik, nggak bisa-bisa. Saya naikin dulu sudahlah. Biar mungkin pengikut agama tersebut ini kali apa ngefans sama Maria Ozawa, jadi pengen ke sana, surga di sana. Soalnya begini loh, apa yang keluar dari mulut kalian itu, hujatan-hujatan dari mulut kalian itu tuh gampang sekali apa ngebalikinnya itu gampang banget gitu loh. Kalian berbicara sorga dengan percaya dirinya, kami sudah, yang penting percaya Yesus sebagai Tuhan, sudah dijanjikan sorga. Sorga yang mana? Pertanyaannya itu. Yesus mengatakan apa? Sorga itu sudah dimateraikan hanya untuk 144.000 orang, dan kesemuanya untuk ke-12 suku Israel. Jadi sorga mana yang menjadi hoax kalian itu? malam Nafiri. Coba tanya Anwar suara Chen. dulu. Kok nggak ada gambarnya, Nafiri? Iya, nggak ada juga di sini. Makanya saya cek suaranya ada nggak. Sudah ketimpa snack kayaknya nih. Habis makan Turun snack dulu lah. ketiduran dia. Turun dulu Si lah, Bahlul nanti naik Kitab lagi. itu tadi dia ada di sini kan, Abu. Kalau Umi udah naik panik dia itu. Naik turun dari kemarin alasan Tapi terus. sebelumnya dia di sini tadi. Dia sama sama Pak Jody masih ini. Nah, sudah ada dia. Gak ada. Hei, ada. Nafiri, Halo. yuk malam. Kamu kangen sama Umi ya? Halo, apa kabar? Waduh. Kamu kangen sama Umi ya? Aduh, double suaranya. Turun. Turun dulu. Jaringannya hancur baru mau naik. Gimana Nafiri? Coba Umi mau tahu nih, siapapun yang didinya Otan, tunjukkanlah surga yang kalian maksud itu yang mana. Di surga itu indah sekali, saudara. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan satu kebenaran, saudara, yaitu perang melawan naga di surga. Hati-hati, kalian akan Meledak. tersembur oleh naga. Jadi di Pakai surga meledak gosong. Naganya keluar api apa enggak? Astagfirullahaladzim. Meledak. Meledak. Masuk. Bapak, turun lagi. Nafiri, suara minoritas ya. Nafiri mau ngobrol di sini, kuotanya rencengan, makanya kayak begitu. Dari tadi dia nunggu terus nih. Iya, kan lucu ya kadang-kadang Otan ini. Iyalah, surga kamu kan 72 bidadari. Iya, kenapa? Memang kalian pikir itu adalah suatu kehinaan, terus kalian mau bully-bully surganya umat Islam, bahwa setiap pria muslim itu akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Emang iya begitu? Kalian pikir kita akan ngeles? Enggak. Itu suatu yang luar biasa, karena surga itu tempatnya kenikmatan, ya kan?
Terus kalian pikir dengan kalian koar-koar 72 bidadari akan bikin kita kepanasan? Enggak, justru kita mengiyakan. Itulah yang dijanjikan Allah. Coba kalian bayangkan kalau Tuhan minta 100 perawan, minta jatah 100 perawan. Tuhan itu loh. Dari mana itu? Kalau surga versi Kristen itu sama seperti malaikat yang hanya memuja Tuhannya gitu mungkin ya. Oh gitu. Nggak tahu di mana. Yesus sendiri tidak menjanjikan kok. Bahkan Yesus mengatakan berusaha berjuanglah sendiri masuk ke dalam pintu yang sesak itu, karena akan banyak orang yang berusaha masuk ke sana tetapi tidak akan pernah bisa. Malam, Pak Jordan. Lalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Pak Jordan? Waalaikum. Ya Pak Jordan, silakan. Ya. Lagi bahas Satu. surga nih. 2, 3. Ayo Ya. Pak Jordan. Ya. Itu Pak, itu ini yang di sana itu sunatnya masih tetap ada atau disunat lagi di sana, Pak, Bu? Yang di mana? Yang di 72 bidadari itu. Oh, yang enggak bicara tentang kayak begitu lagi. Di sana tempat kenikmatan, Pak Jordan. Enggak berbicara lagi harus sunat. Kenapa tanya-tanya lagi sunat di surga? Enggak ada. Di surga itu udah tinggal nikmat yang diambil itu. Enggak ada lagi harus sunat, enggak ada lagi kita harus melakukan apapun selain kenikmatan. Tidak harus melalui proses perang naga dulu. Tidak harus masuk ke dalam kegelapan dulu. Tidak ada lampu di sana, ya kan? Enggak ada kayak begitu. Izin Umi, izin. Iya, masalahnya gini. Yang saya dengar katanya ada yang siapa yang bilang ya, katanya wanita lebih suka yang disunat daripada yang nggak disunat. Makanya itu kan penting juga di sana. Loh, itu katanya kan kemarin. Barangkali Umi juga yang dengar di Zoom-nya siapa. Kita sama-sama ngomong di sana. Terus ada teman Umi yang bilang, iya, katanya, kenapa? Terus apa hubungannya dengan 72 bidadari? Apa hubungannya? Masalahnya gini, Bro Jordan, ketika dirimu memamerkan tongkat saktimu itu, ya, dengarkan ya baik-baik ya, kepada pacarmu atau istrimu, lalu kau suruh mendekatkan ke mulutnya, itu bisa pingsan, itu kena baunya itu yang nggak sunat itu, smegma itu. Apakah kamu tega seperti itu, bro? Jawab. Ya iyalah, bau kalau nggak pernah dicuci gimana sih? Lah, apakah kita nggak pernah mandi sih, Pak? Ketika kita mandi, coba apa kita aja cuma sekarang tarik kulupnya, korek, masukin ke hidung, sedot gitu. Bro, kalau nggak vertigo, bro, coba aja, dikit bro, dikit. Kan udah kata udah mandi kan, coba. Burung yang disunat juga kalau nggak pernah dicuci bau, itu nggak ada parameternya bau atau tidaknya, sunat atau tidak. Parah sih. Jangan berontar pingsan sendiri dia. Makanya apa gunanya air? Kalau tidak ada gunanya air, ya biarin aja situ loh, Po. Ada ketahuan bau udal ya, bau udal. Oh, memangnya sudah rasa baunya. Kerak-kerak putih dia. Hah? Kerak-kerak putih. Iya, tapi karena kalian menjijikan sekali. Sorry, begini. Berarti Bapak karena sudah disunat berarti nggak pernah dicuci lagi ya, Pak? Bapak siapa? Loh, sekarang kita yang tidak bersunat katanya kotor-kotor gitu. Nah sekarang yang disunat berarti karena sudah bersih, karena disunat berarti nggak perlu dicuci lagi, ya kan? Karena alasannya sudah disunat. Walaupun disunat tapi nggak bilang? pernah dicuci burungnya, ya tetap bau, Pak. Makanya Apalagi yang nggak disunat. Apalagi yang nggak disunat. nah iya, sedangkan disunat aja bau, perlu air, apalagi enggak.
yang nggak Akui disunat. saja seperti itu. Itulah fungsinya air gitu. Itu yang saya mau tanya tadi itu. Yang kalau Intinya si Pak melihat Jordan sebuah ini karena dia umurnya misalnya- sudah tidak muda lagi, dia takut untuk disunat gitu loh. Dari kemarin itu dia takut buat disunat. Ngapain takut untuk disunat? Udah ada sekarang teknologi biar nggak merasakan sakit saat disunat. Pakai Gaji las, boleh las karbit, boleh las listrik. Teknologi laser. Nah, sudah ada saat namanya apa itu? Kalau terjadi misalnya ada daging kita misalnya tersayat, itu kan dijahit. Itu sudah ada alat itu sosatnya itu disuntikan lebih dahulu supaya ketika proses penjahitan daging itu tidak terasa sakit. Iya, Itu kalau disunat itu kemarin nggak perlu kan ada takut, 3 Pak. persyaratan. Udah teknologi Itu laser. sudah Tapi teratasi. kecuali kalau Anda itu ada penyakit diabetes, iya nggak boleh. Kalau sudah ada diabetes itu nggak boleh disunat, soalnya nggak akan sembuh lukanya, bekas potongan kulit itu. Kalau sudah tua. Nah, yang kedua kan. Tapi jangan dulu ke situ, yang saya tanya kan gini. Misalnya kadar garam. Kadar garam kalau misalnya sebuah masakan kemudian masakannya itu kurang garam, itu kan tidak terasa enak. Iya. Nah, di sana di 72 bidadari itu kan itu menentukan juga kadar enaknya di sana. Itu yang saya mau tanyakan, apakah Tidak masih setara, Pak. Kenikmatan di itu? surga itu. Ya, kerak-kerak daki yang ada di burung itu ya, garam itu. Bu, Nah, berarti di sana aku masih cari ada makanan lagi, dulu ya, kan? Bu ya. Nah, Abu, Cuman gini ya, untuk Lanjut, ini ya, lanjut, untuk medis ya. Sebenarnya kalau kita disunat ada efeknya juga buat dari segi medis. Dimana kalau kita disunat tingkat kalau kita sudah disunat itu kinerjanya sudah nggak seperti yang belum disunat begitu. Jadi tingkat stimulusnya itu harus lebih keras untuk merasakan efek rangsangan yang ada pada sekitaran saraf alat kelamin itu. nah itu berarti klimaksnya itu nggak sampai lagi 100% karena sudah dikurangi. Iya, efeknya itu Gitu. karena memakai celana dalam kan itu terjadi gesekan di sekitaran syaraf kepala itu loh, kepala palkon itu sama di bawah palkon itu ada syaraf dia di situ, lebih sensitif di situ. Jadi jika terjadi gesekan itu dapat mengurangi efektivitas sistem saraf tersebut untuk stimulus rangsangan seksual. Nah, bahayanya ini ketika berada sudah di alam sana itu tidak terasa lagi nih karena sudah dikurangi. Ya kalau lubang vagina malaikat itu bidadari itu sempit, ya pasti terasa, Pak. Iya, tapi kalau laki-laki sudah dikurangi kan Nggak bisa dibandingkan, Pak. Nikmatnya sudah kalau di surga itu. Iya. Iya. Itu ayam kampung kalau sudah tua itu sulit potongnya, keras. Kayak karet sudah itu. Ya siapa tahu di surga nanti ada obat perangsang, Pak, bisa meningkatkan tingkat stimulus efek seksual. Nggak perlu obat perangsang, bro. Kamu ngerti nggak sebanding nikmatnya itu dengan di dunia kalau sudah di Makanya Pak surga Jordan itu. takut sunat. Gini, Karena kita ayam kampung itu kalau sudah tua, karet, pisau tajam apapun tetap. Ngapain jauh-jauh ke Juga surga? makanya, Pak, ini. Ngapain jauh-jauh Kalau ke di surga surga? itu kan ada bidadari ya, dimana kita bisa nge-seks di surga gitu ya. Itu kan stimulusnya itu klimaksnya terjadi keluar pejo ya. Jadi pejonya itu nanti di surga di mana diletakin, Pak? Atau Ngapain akan di berceceran surga? di lantai surga itu? Mending ke Garut aja, ke Garut nonton domba kawin. Soalnya di surga kan ada itu perkawinan domba. Mending ke Garut nonton domba kawin. Ngapain jauh-jauh?
Allah Akbar. Astagfirullah. Aduh ya Allah. Saya tadi nih agak penasaran yang Ateis. satu. Katanya Konten itu sama ateis itu cocok banget. nah Besok ke katanya Garut yuk, tadi wisata surga. Wah, bisa nih buat dijual nih. Wisata surga, apa itu? Melihat perkawinan domba. Asik, domba Garut, men. Etawa. ya memang dombanya memang harus Nggak lokal, impor, nggak enak. Enak yang lokal, Bang. Lihat domba Garut kawin. Kenikmatannya kayak di surga melihat perkawinan domba. masanya sampai dilihat harus Enak lagi. apa siksa Yang itu lain aja, terasa siksa. yang lain aja Bang Pak Jordan. Oh ya memang sih kalau ketemu Dini gitulah. Saya nggak pernah kalau ketemu dia ngomongnya nggak langsung ke materi, tetap langsungnya pendahuluannya ke sunat dulu. Oh begitu. Iya, memang itu pendahuluan. Iya. Nanti sebentar kita perang-perangan. Jadi kalau ini Oh, kita ini pemanasan kawin-kawinan ini. dulu lah. Iya, Oh, pemanasan. gitu. Sudah 2 tahun. Nanti sebentar Pak Jordan ini. perang-perangan. Pak Jordan Ya. ini sudah 2 tahun kan mikir bagaimana caranya. Bagaimana caranya sunat nggak sakit. Padahal sudah pengen masuk Islam. Sudah tiap hari mikirin surganya Islam. Tapi masalahnya cuma 2 kan. Masalah Biar tidak sakit, nggak bius bisa- nggak boleh total. makan babi sama sunat ini cuma 2 ini Bius aja, Pak. bius total dulu. 2 hari baru bangun, nggak apa-apa. Bius total. Nah, saya bilang sama Pak Jordan, kalau kulitnya Ya. model Pak Jordan ini kelihatannya sih masih lebih efektif pakai bambu Pak Jordan. Sakitnya bukan main itu. Sesuai zaman waktu Pak Jordan kecil itu. Yang penting setelah Tapi itu nyelam di laut. kalau pakai tapi kalau pakai bambu itu lebih steril loh. Iya, Karena itu Terbukti, memang alami. iya, Iya. terbukti kok. Nah, Tapi coba biusnya saya ingin lokal. lihat mana yang Habis Oh itu ya, dicuci maksudnya di gini laut. Pak, saya ingin lihat coba yang pernah yang disunat pakai bambu, coba aku lihat dulu. Mereka pada nikah 2-3 orang Pak, kuat terus. Orang zaman now. Coba siapa yang kabarnya yang baru disunat ya? Perbedaannya yang sunat sama nggak sunat itu kebersihannya, Alberto. Pak. Alberto lihat pakai Alberto. silet. Jangan Alberto pakai tanyakan. silet. Enggak, dioperasi dia, Pak. Gunting dulu Dia dia. ketemu Karena- ngomong. Karena sudah parah baru dibawa ke rumah sakit. Iya. Dia pakai gunting. Siapa Awalnya dia? dia potong sendiri. Iya, dia potong sendiri. Iya, karena dia pengen enggak, tapi mereka dia nggak mau. katanya dia Iya. bayar. Dia bayar 8 juta katanya itu dia sunat di rumah sakit loh. Itu dia karena sudah Itu. kasus. Karena sudah kasus dia motong sendiri. Itu bapaknya cerita di rumahnya itu sampai darah-darah itu di kamarnya itu. Iya. Oh, kenapa Mereka- Pak? Lalu bohong. Masih bohong Orang juga dia ya. Bapaknya itu sampai ngomong, aduh mohon maaf ya kalau anak saya ini ada bikin apa gitu. Dia sudah banting laptop, sudah banting HP. Nah. Betul. Oh, Alberto ini sebenarnya apa? Orang tuanya apa? Muslim kah? Kristen. Buddha kah? Ah, bukan Buddha apa? Bukan ya, Buddha. Buddha. Antara itu. Penghujung. Buddha. Oh gitu. Pak Jordan. Nah, Cuman kan Pak Jordan pernah ya saya kita kasih paham PR. lah. Pak Jordan pernah saya kasih PR nggak di kecil suaranya jawab di sampai- Fabi. Pernah saya kasih PR sama Pak Jordan nggak jawab. Oh ya, barangkali baru sekarang mau dijawab ya. Jarang ketemu sih, sudah nggak pernah di Zoom lagi. Ini kan. Apalagi tuh? Ya itu tadi Pak Vincent, Bang Vincent tadi kasih masukan itu. Kalau mau dicoba buktinya ya Pak Jordan yang masih bisa membuktikan kan.
masalah sunat, efek bersihnya sunat dengan tidak itu Pak Jordan yang masih bisa membuktikan. Walaupun sudah mandi gitu loh, sudah dicuci. Kan gitu kata Dave Vincent bilang. Iya, tetaplah karena selama kita masih contoh aja itu ada pria-pria ya ketika selesai buang air kecil gitu loh kan. Itu bukan selamanya ketika keluar kamar mandi kemudian itu terasa sudah keluar semua. Nggak seperti itu, Pak. Ini kan yang biasa orang apa? Ini yang biasa orang Kristen nggak tahu kan, Pak. Di Islam itu langkah kaki masuk kamar mandi aja diatur, Pak. Kan gitu. Langkah kaki masuk ke kamar mandi aja diatur, masuknya dengan kaki kiri, keluarnya dengan kaki kanan. Apalagi cara membersihkan, cara kemudian membuang air seni. Pak Jordan kan nggak diatur. Iya, tapi Pak, itu tidak selamanya itu normal seperti itu, Pak. Makanya Pak Jordan pahami saya bilang diatur nggak? Kalau Pak itu Jordan, sekali, Pak. Kalau diatur gimana? Coba. Aku itu nggak mau sia-sia ngasih ilmunya gitu loh. Aku ceritakan ke Pak Jordan, tapi Pak Jordan nggak punya bahan pembanding gitu loh. Nah, gini pembandingnya apa? Karena dalam praktek itu tidak semuanya dilaksanakan dengan sempurna. Kemudian faktor kemanusiaannya itu di dalam rangka tubuh manusia itu tidak sama loh. Betul. Ada yang misalnya enggak sama. Kalau urusannya ini. Itu namanya ada. Saya ajarin. Mau siap terima? Kenapa? Itu maksudnya bukan pelajaran. Gini Pak, maksudnya gini. Ini kenyataannya banyak masalahnya. Kenyataannya banyak ini. Pak Jordan kan kenal saya. Saya biasa menjelaskan banyak hal ke Pak Jordan kok. Coba. Oke lah. Kalau di Pak Jordan itu tidak ada aturannya sama sekali, tidak diatur. Sehingga Pak Jordan bebas mengais apapun, tapi yang paling pasti adalah Pak Jordan tidak mau perhatikan apa-apa. Pasti normal aja, seperti bagaimana masuk cerah, oke? Nah, sekarang saya kasih tahu. Di Islam itu mulai mengasuh kamar mandi sampai nanti keluar itu bukan hanya ada doanya, tapi kakinya juga diatur. Yang kemudian diatur juga cara melakukannya. Misalnya buang air kecil. Itu diatur dengan dalam adab taharah itu sebelum taharahnya adab melakukannya. Melakukan buang air kecil itu dengan cara duduk, jongkok, oke? Lalu kemudian berdehem. Ini Pak Jordan nggak tahu kan? Karena nggak ada di Pak Jordan. Tahu berdehem nggak Pak Jordan? Nah, begitu. Ya, seperti beberapa kali. Kenapa begitu? Karena itu yang sisa tadi Pak Jordan bilang itu jatuh Pak Jordan, jatuh ke bawah jadi bersih. Nah, baru kemudian masuk kepada bab taharahnya cara membersihkannya. Cara membersihkannya juga ada, diatur semua. Nah, sedangkan di tempatnya Pak Jordan itu nggak ada. Kalau dengan itu saja, nah saya kasih tahu Pak Jordan. Salah satu dari efek penyakit daripada banyak perempuan itu ternyata salah satu sumbernya adalah tidak bersihnya seorang laki-laki itu kencing. Misalnya ada seorang istri yang belum sempat punya anak bisa kena kista. Ternyata ketika diperiksa salah satunya penyumbang bakteri itu adalah sisa air kencing yang datang dari seorang laki-laki yang tidak bersih karena dua hal, kulup bergelantungan dan menahan laju dan menyimpan kotoran. Yang kedua adalah tadi air tetesan itu ternyata tersimpan di dalam tidak bersih karena tidak ada adab yang mengatur itu. Coba lihat aja hasil risetnya, ada itu. Beberapa penyakit yang bisa disebabkan dari hal itu. Menarik nggak Pak Jordan? Itu Nabi kami ajarin Pak Jordan. Iya. Ya, di Oten nggak ada itu.
Iya, nggak ada sekarang. Hukumnya Apakah sunnah aturan itu kalau kami. Itu Pak Abi belum rinci. Mau lo yang lebih rinci. Belum rinci itu betul. Oke, jadi rincinya kalau misalnya saya di kebun kemudian tidak ada WC, saya pas di hutan seperti orang yang mendaki gunung kemudian tidak WC, diberlakukan aturan-aturan seperti itu, ya kan? Harus Air hujan bisa Pak. Air hujan tuh air suci juga. masuk. Iya, masuk di kamar mandi. Apakah ketika di kebun semua kebun ada? Kita siapin WC di sana. Ada daun, Pak. Ada daun, ada batu, ada macam-macam, Pak. Bisa dipakai bersihin. Tapi berdehamnya itu dan kulup yang sudah tidak Air berpotensi mengalir juga menyimpan. bisa. Iya, pakai air bisa, tapi pakai air pasti Yang ya, mengalir. pasti. Tapi dari syarat-syarat yang saya bilang diatur tadi itu poin pentingnya, Pak. Begitu loh. Apa? Bersunat itu berarti membantu memudahkan kebersihan, itu sudah pasti, kan begitu. Nah, yang kedua, setelah bersunat, adab ketika melakukannya dengan cara duduk, berdehem, bisa setelahnya untuk membersihkannya bisa kita sedikit bergerak gitu loh ketika duduk ya, sehingga itu turun gitu loh, yang sisa-sisa itu turun, baru kemudian ditaharah dengan tangan atau dengan batu atau dengan daun. Begitu loh Pak Jordan, kalau tidak ada air ya gitu. Tapi ketika tidak diatur, Pak Jordan bayangin aja bagaimana orang yang di rumah aja dia berlaku, dia tetap menyimpan kotoran dan sunat. Sudah 2 tahun. Udah 2 tahun Pak Jordan tuh Jadi sudah Umi pengen Dini. tertarik Jadi sama- Umi mau Dini. digigit katanya, disunatnya dengan cara digigit sama Bang Vincent tuh. Lebih berkualitas itu dalam hubungan suami istri. Jadi gini, ada lagi alat satu ya untuk Ini banyak menyunat alasan banget nih gigi. orang satu. Pak Jor. Jadi gini Pak Jordan, ya. Padahal Nih. kemarin kan Di ya dalam Dulu. Bible, Tunggu dulu, di dalam jangan dulu, sebentar. Saya ngomong dulu. Jadi di Masih sini saya pemanasan Pak. Jangan masuk ke topik. sabar dulu. Ya, jangan dulu. Jadi gini ya. Ya, jadi saya sudah baru sekarang ini saya dengar ternyata sudah ketambahan alat untuk melakukan sunatnya. Kampak, bambu, sama laser, baru udah yang lama itu. keempat ini. Ya. Ya. itu kan kemarin kan begini, kemarin kan ada Tunggu dulu, penawaran. saya belum selesai. Bentar dulu Pak Itu. Jordan dari More Saya Rescue belum selesai. udah siapin gunting sama jepitan. Abudi udah siapin itu dibanting pakai pintu mobil ya kan. Power sini udah siapin ini las karbit atau las listrik. Sekarang tambah lagi Bang Vincent mau digigit boleh katanya. jadi enggak, saya sebenarnya bukan ini serius. Pak Jordan, dengarkan saya dulu. Jadi ini saya serius, Pak. Sabar, Pak. Saya Sabar. saya serius. Saya nggak bercanda, Pak. Karena saya patuh dengan Alkitab suci. Jangan dulu serius, Pak. Sebentar. Karena saya patuh dengan Alkitab suci, Pak. Ya. Kalau Bapak masih Kristen, Bapak disunat tuh kena. Tapi kalau di Islam nggak ada. Ya. Jadi gini, di dalam Bible, seorang laki-laki yang buah pelirnya hancur dan terpotong kemaluannya, maka dia tidak masuk ke Tidak dalam jadi jemaat jemaat Tuhan. jemaat Tuhan.